Modal tulus, modal yakin, pasti suaraku didengar masyarakat. Ya karena satu, memang ada keinginan. Satu lagi karena keadaan yang mengharuskan untuk bisa bergerak. Pernah dulu saya mau dijadiin istri ketiga sama pengusaha sukses. Yang lamar tuh istrinya. Dan alhamdulillah tuh orang tuaku bang, nggak silau harta. Menurutku bijak lah. Ya, Karena kan siapapun biasanya kan nggak tahan terhadap godaan harta. Aku sama suamiku bisa membuktikan. Dari kecil tuh centil, endel, senengannya nyanyi. Sama ibu dibelikan VCD-nya, disuruh pelajari. 6 tahun itu udah diundangin orang-orang dikasih 20.000. Suaramu bagus. Sayang kalau cuma di sini. Habis lulus dari sini sekolah di SMKI Surabaya. Ayahku nggak ngizinin buat sekolah ke sana itu. Alhamdulillah kenal musisi-musisi kondangnya Jawa Timur ya. Sama Sera pertama. Di Madiun. Itu pertama kali kan? 600.000. Ya, pernah ikut audisi itu? Sebelum The Academy di Indonesian Idol. Berangkat ke Jakarta, aku didiskualifikasi karena nggak bisa hadir. Akhirnya aku berangkat ke Jakarta. Kejar Indonesian Idol lagi, yang di Jakarta kan belum mulai. Ya. Tapi bukan rezekiku, malah nggak dapet di sana. Nggak lulus. Akhirnya down lagi, makan mie di rumah tante. Tante itu adiknya. Yang di Jakarta? Iya, adiknya ayah itu kan Ibu Persit. Di sana di Jakarta. Lagi di asrama TNI itu makan mie sambil lihat TV. Ada iklannya Mbak Inul. Mari adu nyali itu Dangdut Academy. Apa tak melok iki. Saat itu Mbak Inul udah ke TV ya? Ada. Udah ya? Oke. Itu jurinya itu Saipul Jamil, Bang Saipul, Bunda Rita Sugiarto, Bang Benigno, Mama Iis Dahlia. Wes sempat tak ikut tike, yang penting terobati sakit hatiku. Udahlah, lagu rock tak dangdutin. Jadi aku kesana tuh bawa karakter sendiri. Iki loh aku gitu. Iki suaraku cocoknya lagu rock gitu. Ya udah. Lagu apa sama dulu bawa? Maling, kau maling gitu. Tapi dibikin dangdut. Itu memang lagu dangdut. Oh iya bukan. Lagu rock tapi didangdutin. Maling itu lagu rock apa lagu dangdut? Sebenarnya lagu rock. Rudista itu rock. Terus didangdutin sama Mbak Nita Thalia. Oh ya. Terus habis itu ikutnya tapi audisi Surabaya. Yang apa dan namanya paling akhir The Academy. ya? The Academy. The Academy. Oh, The Academy. Iya. Ikutnya audisi Surabaya. Aku pulang dari Jakarta, pulang antri ambil apa itu bang? Yang buat formulir. Formulir audisi itu di Radio Pasuruan dulu. Sama masku itu Mas Bambang itu diantar ke sana. Besok rencana pagi buta pokoknya harus antri kan gitu. Ya namanya habis nyanyi ya, teler, capek. Kesorean bang. Kesorean akhirnya nyampe di saat itu audisinya di Universitas di Surabaya lah. Paling akhir datangku. Udah mau ditutup. Mbak tolong. Pokoknya aku mohon. Aku mau audisi tolong. Itu paling akhir. Nyelonong aja akhirnya masuk. Alhamdulillah sampai 6 besar itu. Surabaya diambil 5 orang. Dari 5 orang itu terkumpul 35 ditaruh di Jakarta. 35 disaring. Aku dapat 6 besar. Alhamdulillah luar biasa antusias masyarakat Tulungagung, Jawa Timur, seluruh Indonesia lah. Di situ dikenal orang, itu mulai nyanyi ke sana kemari. Jadi mulai boom dikenal orang banyak di audisi itu mungkin ya. Lebih luasnya lagi iya. Kalau sebelumnya alhamdulillah sudah ada jembatan dari orkes Melayu Jawa Timur itu tadi. Ya, tapi kan sifatnya masih regional lah, lokalan, Jawa Timuran. Kan paling banter baru Tapi pertama kali naik pesawat ke Kalimantan itu bareng musisi Jawa Timur. Iya. Terus efeknya apa? Iya kan. Apa mau dibanggakan? Punya relasi kan di luar pulau gitu. Punya relasi luar Jawa gitu. Sebelum di DA. Iya. Semakin setelah ikut DA itu jadi lebih luas gitu bang, alhamdulillahnya. Lebih dikenal lagi setelah DA itu. Tapi kenapa kok cuma juara 6? Ya mungkin belum rezeki. Bukan lah ya, jangan kayak gitu. Faktor luck. Masa? Ya, faktor luck. Karena kalau kita ngomongin audisi itu kan, ya memang itu kita kompetisi suara ya bang ya. Tapi kan itu perlu bawa masa. Perlu bawa masa. SMS dulu. Ketik DA spasi Dona 7288. SMS ku yang kurang. Artinya di seperti itu di akademi gitulah ya. Itu memang kita harus keluar biaya ya. Iya, dari SMS. Untuk
nyponsori kita lah, katakanlah kayak SMS ya. Itu kan Tapi kalau aku murni, nggak mengandalkan pokoknya siapa-siapa. ngandelin alam aja ya, siapa yang mau Ya, SMS silakan pede. anda gitu ya. Orang bisa sampai ke Jakarta juga aku nggak nyangka. Berangkatnya aja dari rumah kan minggat, nggak Terus punya tiket apa-apa. dari Surabaya ke Jakarta, mereka yang beli, dari biayain pihak ya. TV. Makan di situ Ya, dikasih. asrama, apartemen dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya Bang, kompetisi yang sesungguhnya itu setelah kompetisi kalian mau jadi apa? Ya, Iya kan? ya. Kita mencapai sesuatu itu gampang, Ya. tapi mempertahankan yang sulit. Susah, betul. Ya alhamdulillah berapa puluh tahun ya? 27 tahun berkarir. Alhamdulillah sampai detik ini suaraku masih diterima masyarakat. Terima kasih para pendengar setia DL. Iya. Tanpa mereka sopo aku iki. Iya. Lah kalau sing ngrungokne suaraku gak. Betul. Iya ya kan? Iya, betul. Tetap Ya. itu harus bisa mempertahankan lah. Bagaimanapun caranya harus bisa ngikutin perkembangan global. Nah, terus itu dari audisi sudah, YouTube sudah, ya kan? Terus? Kan aku kenalnya kan di TikTok sama Iya. sampean. Itu pun atas Terima dasar kasih. rekomendasi dari kawanku ya kan. Bang Kelawar. Kawanku itu. Itu kalau Ada beliaunya di karena sini. aku kalau di TikTok atau di medsos apapun itu random. Ya kan? Makanya aku banyak nggak kenal cover-coveran orang atau siapa orang kecuali yang lawak-lawak. Aku lebih suka yang lawak-lawak itu. Makanya kalau si Pras itu aku tahu gitu, yang komedi-komedi gitu ya. Itu tahu. Terus nanti aja ya. Ini Nggak bukan apa-apa. acaraku, aku mau Oh, ya tanya. udah. Nah, jadi sampean kan tampil di TikTok. Yang menjadikan sampean ke TikTok tuh apa? Oh, Kan di YouTube kan sampean udah dapat rezeki alhamdulillah. banyak. Iya. Kenapa mesti harus ke TikTok juga gitu? Gini, Kan kasihan aku, belum aku. Gini Bang, nggak tahu ya. Mungkin karena aku tuh jiwanya pekerja keras ya. Dari kecil nggak bisa diem. Terus kedua ya mungkin karena ketagihan. Ketagihan live. Ya ketagihan kan setelah mencoba live. Iya. Yang menjadikan sampean mau live ke TikTok itu. Oh, jadi dulu itu di TikTok tuh aku kan hanya ngupload VT-VT, cuman buat promosi yang di YouTube itu video 1 menitan. Iseng mau nyoba live, aku habis rilis single lagu. Ya. Aku live lah di situ. Loh, kok penontonnya banyak? 7.000, 13.000, paling kecil 2.000 lah. Nah. 2.000. Luar biasa loh ya. Maksudnya tuh kita bisa nyapa langsung gitu. Bonusnya lagi, loh ini apa? Kok ada gift gitu. Terus yang bikin gampang jadi nyandu tuh gara-gara Bang Wowo. Ya guys, jadi alhamdulillah jadi Bang Wowo Nara ini beliau orang yang pertama kali ngasih aku gift. Partisipasinya yang luar biasa. TikTok Universe. Iya. Padahal Singa. Padahal aslinya aku nyesel itu kan. Ya, jodoh Bang. Gak berkah nanti. Bodoh. Emang kita yang nentuin berkah enggaknya? Enggak, aku yakin cuma mulutnya aja kok. Ya, pasti itu. Guys. Terima kasih Bang Wowo Nara. Ya. Itu yang bikin aku jadi, loh, wah gila ya, keren ya. Maksudnya tuh apresiasinya nggak main-main gitu loh. Orang menghargainya luar biasa. Nggak apa-apa lah, apa salahnya gitu. Kita coba mulai beli alat di upgrade. Awalnya kan cukup pakai soundcard. Emang pertama dulu pakai soundcard? Soundcard itu mau. Iya, bukan langsung pakai mixer. Soundcard tok yang dapat singa itu. Ah. Soundcard tok live di kamar. Iseng. Oh, tapi udah bagus ininya ya. Tapi mungkin pakai iPhone-nya. Ya. Oh iya, oke. Enggak. Android. Redmi itu dulu. Android Cina tuh. Oh. Dulu pakai Android. Tapi udah bagus loh ininya. Atau ditambahin settingan lain nggak? Nggak Waktu ada. pakai soundcard. Cuma langsung. soundcard tok. Soundcard tok. Pakai soundcard tok. Terus habis itu aku semakin terjun ke TikTok semakin mempelajari. Oh ternyata di TikTok itu nggak cuman penyanyi profesional aja. Ya. Emak-emak atau apapun itu bisa nyanyi di situ. Ini yang nyanyi loh ya Bang ya. Semuanya bisa apa ya? Ini harus ada perbedaan gitu. Apa yang bisa membedakan untuk dilihat warga TikTok gitu loh. Ini penyanyi profesional, ini yang iseng, ini yang emak-emak, kayak emak-emak biasa cari hiburan Ya. kan gitu. Oke lah, aku akhirnya upgrade alat. Kita pakai live yang pro. Ya. Pakai TikTok Studio, pakai PC, mulai upgrade alat mixer dan lain sebagainya itu. Alhamdulillah dia semakin bagus.
Berarti di TikTok itu juga menghasilkan ya? Menghasilkan. Asal kita memang profesional. Iya. Asal kita memang serius ya. Kan banyak konsisten. tuh. Ya konsisten oke lah. Kan banyak juga orang di TikTok itu konsisten sudah. Tapi nggak serius. Oh. Lo konsisten itu kan hanya butuh live aja setiap hari. Mereka live. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ada yang begitu? Banyak. Karena mungkin mereka itu bingung. Dia nggak punya talent kan. Ini yang ngomong langsung yang punya agensi loh guys. Suhunya suhu ini. Enggak. Aku perlu belajar juga ini. Enggak. Gimana? Kan sampean tadi bilang, saya harus punya sesuatu yang mau ditampilkan di TikTok. Jarang orang yang bisa punya pikiran kayak gitu. Mereka itu taunya nge-live. Minimal dapat kawan, ngobrol. Kan buang-buang waktu. Aslinya mah gitu. Iya. Buang waktu, buang kuota. Ya kan, kadang hal-hal yang lebih penting diabaikan. Terus nanti dia protes. Aku di TikTok nggak dapat apa-apa. Nah, gitu sih yang jadi masalah. Jadi memang harusnya apapun ceritanya, apapun yang kalian lakukan, itu harus tahu tujuannya apa. Harusnya memang begitu. Iya kan? Begitu. Nah, kalau orang mau berhasil kayak gitu. Yang mau disuguhkan apa? Iya. Nggak hanya sebatas, yang penting punya akun, kenal kawan. Ada lagi orang kadang munafiknya keterlaluan. Gimana? Yang ngomongnya, aku mah di TikTok cuman iseng-iseng doang, gitu ya kan. Begitu kuota habis, ngamuk-ngamuk. Kaplek. Tapi sampean kan tidak seperti itu. Banyak sih sebetulnya orang-orang yang di TikTok itu memang betul-betul cari cuan lah ya, cari cuan. Cuman mungkin nggak tahu karena mungkin nggak ada yang ngarahin. Atau mungkin juga tahu, tapi bingung. Yang sampean sebut tadi konsisten itu kan nggak hanya melulu live-nya doang. Kontennya kan juga harus konsisten. Iya, betul. Iya kan? Betul. Itu. Jadi pengalaman sampean di TikTok kan udah berapa lama? Udah berapa bulan ya di TikTok? Live-nya? Iya, live-nya. Live-nya belum ada 1 tahun. Belum ada. 3 bulan ada? Lebih. Setengah tahun? 6 bulan? Ada. 6 bulan ya? Ada. Dan dari bulan ke bulan, itu makin ini kan, makin seneng, makin nagih gitu ya kan. Iyalah guys. Karena ini, aku tuh ketagihan kalau nikmat. Apa ya kira? Loh memang iya, di situ kan banyak keberkahannya Bang. Ya. Banyak yang lebih mensupport karir ya kan, banyak yang terhibur juga mereka dengan adanya hadirku di TikTok. Ya. Dan aku juga banyak berkahnya juga, banyak berkatnya. Dapat gift itu kan berkat. Ya, iya betul, kan? betul. Tapi terlepas itu kan gini ya, orang kan tahu sampean selama ini kan di YouTube. Mereka tuh hanya tahu hidup tapi mati, barang hidup tapi mati. Iya. Karena nggak bisa diajak ngomong. Kalau live langsung kan kalau bisa. live kan komunikasi kan. Oh, ternyata Mbak Dona gini. Nah, itu sebetulnya sampean juga kesumbang di situ. Jadi penonton itu ya bisa langsung interaksi. Iya. Iya, banyak saya yang komen, aduh akhirnya nemuin live TikToknya. Ya. Aku sering lo nontonin ini lagu di YouTube kayak gitu. Jadi kenikmatan yang sampean rasakan itu nggak sebatas gift doang. Sampean bisa langsung berinteraksi dengan penggemar sampean yang mungkin hanya tahunya di YouTube kan. Itu keren guys. Makanya kalian kalau mau menikmati harus terkenal. Amin. Betul, kan gitu betul. Harus dikenal orang dulu. Betul. Siapa yang mau nonton kalau kita nggak dikenal orang? Kan gitu sih. Nah terus di TikTok kira-kira apalagi nih program di TikToknya nanti? Rahasia? Ayo, masa iya mau dikor-kor di sini? Nggak rahasia lagi dong, nggak surprise dong. Iya pasti ada lah, pasti ada. Pasti aku selalu memikirkan. Ada kesanku dulu itu gini. Apa? Aku kan punya agensi ya, punya agensi. Sebetulnya hal yang wajar kalau aku ngajak orang untuk gabung agensi. Tapi yang kemarin aku takutkan kesampaian waktu wajah agensi ya, karena aku DM sampean ya. Yang aku takutkan, sampean tuh punya pemikiran, ini mas ini nge-give aku, nge-give sampean hanya untuk iming-iming. Itu sebetulnya kemarin yang aku takutkan. Nggak ada. Karena kan image agensi itu kan jelek. Orang banyak ngomong itu kan gini, iya sebelum gabung agensi aja disawer-sawer. Nanti begitu gabung,
dilupain gitu. Itu sebetulnya yang ku jaga betul sama sampean, jangan sampai nanti sampean punya pemikiran kayak gitu. Cuman ya seiring waktu dengan hari ini, walaupun sampean belum gabungnya bukan karena apa guys, karena memang ada sebuah sistem di agensi itu untuk golongan Mbak Dona itu nggak mudah merekrut menjadi agensi, gabung agensi. Iya. Jadi dulu sampean tak ajakin masuk agensi, karena saya melihat barangkali sampean belum masuk agensi kan, barangkali belum masuk agensi kan lumayan, karena sampean ku anggap kan punya talent lah ya, punya potensi untuk boom lah untuk di agensiku. Cuman memang nggak mudah, karena apa? Pengikut sampean udah terlalu banyak. Udah banyak, jadi kalau banyak itu ya, saya harus mendapatkan tiket dari TikTok untuk bisa merekrut sampean itu. Oh gitu ya? Iya, kalau aku sudah berhasil ngumpulin dalam agensiku itu 3 juta koin. 3 juta koin? Ya. Nah, pencapaian di agensiku kan paling mentok di 2 sekian. Aku mau nembak, alangkah banyaknya, ya kan? Nggak sesuai. Pundi-pundi cuannya. Aduh. Tapi ya itulah, aku selalu melakukan itu hal yang memang masih dalam batas kemampuanku. Kalau di luar itu ya. Pantesan banyak banget agensi-agensi yang japri aku itu Bang. Tapi ya itu nggak bisa mereka. Nggak bisa. Susah. Sebelum Bang Wowo loh. Ya. Sebelum Bang Wowo banyak banget tapi nggak bisa. Emang sampean sudah oke gitu. Aku mau gabung deh gitu. Iya mungkin. Iya mungkin. Ya itu berat memang untuk sampean. Tapi bisa. ya enggak apa-apa. Tapi tuh gini, nggak ada penjelasan yang gamblang kayak Bang Wowo gini, nggak ada. Dia cuma kayak alasan terus ternyata aku baru nemu jawabannya dari Bang Wowo. Ya. Sampean terkendala di pengikut yang sudah banyak. Makanya kemarin tak sarankan punya suami sampean masuk dulu ke agensi mumpung koinnya belum dapat banyak, mumpung pengikutnya belum banyak. Itu kalau udah banyak, emang repot, susahnya di situ. Tapi nggak apa-apa lah kalau masalah agensi itu kalau dibilang namanya kita punya, memang punya produk, mau nggak mau kan tetap harus disepil. Karena memang kita ditugaskan sama kita untuk merekrut orang, ya mau nggak mau kita harus ngajak. Bodoh amat orang mau ngomong awal-awalnya aja kayak gitu. Bodoh amat itu urusan Bang, minum orang dulu itu. ya. Minum lah. Kan dari tadi sampean nggak minum. Aku yang udah minum dari tadi. Tapi nggak apa-apa. Saya yakin dengan pertemanan kita yang bagus, tidak ada unsur yang lain-lain, ya kan? Itu ya maksud unsur lain-lain itu bukan yang gimana-gimana. Kan ada orang yang berteman itu satu karena pengen dapat koin, kedua mungkin dapat yang lainnya, ya kan? Kan banyak yang kayak gitu. Takut. Tapi kalau nothing tulus, insya Allah mah rezeki bisa dari mana aja. Walaupun sampai ada ya yang gitu. banyak, apalagi di TikTok. Oke. Di TikTok kalau udah spender, udahlah godaannya mau macam-macam. Nah terus gini, kenapa aku kadang nggak selalu ke tempat sampean? Ya, satu ya aku takut menyesal aja guys. Karena aku menyesal karena ini, wah palaannya luar biasa. Nah di samping itu, aku kan punya anak-anak agensi. Jangan sampai nanti terlihat aku sering ke situ. Itu aja sebetulnya. Bukan karena apa-apa, enggak. Aku menjaga itu aja. Siap. Ya kan? Jadi udahlah kembangkan lagi. Terus apa lagi di TikTok? Enggak. Kalau di TikTok nggak boleh di ini guys. Ada rencana yang mau beliau bangun tapi next ya. Jangan. Untuk obrolan berikutnya. Rencana itu jangan dibagi-bagikan. Kan masih rencana, Bang. Ya nggak apa-apa. Namanya orang hidup tuh pasti punya rencana. Pasti. Maksudnya tapi kan? Jangan terlalu secara detail mungkin nggak perlu. Ya. Soal nanti terlaksana nggak terlaksana urusan nanti. Iya, betul. Yang penting rencana hidup mah harus ada. Oke, baik. Nah, waktu kita jumpa pertama atas rekomendasi kawan. Jumpa pertama. Aku tengok, aku nggak perhatiin loh. Aku tuh nggak perhatiin yang sampean ikuti berapa orang tuh nggak ada aku lihat. Cuman justru sampean sendiri yang ngomong. Iya. Guys, saksikan ya. Ini orang ketiga yang aku fallback kan kayak gitu ya kan. Orang ketiga kan.
Orang pertama suamiku. Oke. Kedua anakku. Baru ketiga aku kan. Pengikut 1,7 juta ngikutin cuma 2 orang. Ketiganya Bang Wowo, Nara. Itu apa? Kenapa alasannya? Ya gini. Sebelum abang masuk ke live-ku loh ya, aku tuh bilang ke suamiku, Pi, pokok nanti kalau misalkan aku live, aku dapet TU atau singa, orangnya tak follow. Ya udah terlaksana. Itu kan sama aja nazar kan ya Bang? Iya sih. Iya. Ya udah. Oh berarti aku orang pertama yang ngasih singa ya di live. Dan yang ngasih TU orang pertama. TU tapi nggak hari itu sih? Apa? Nggak, besoknya. Nah, karena hari itu sedengeran aku ya, kan penonton tuh komen TU, enggak. TU. Oh gitu. Cuman sampean ngomong TU mah udah biasa gitu. Masa? Serius. Karena kamu belum tahu TU itu apa. Iya. Serius sampean ngomong. Paling tinggi. Oh iya. Dalam hatiku. Masih blow-on ya. Dalam hatiku ya kalau sempat sampean ngomong TU berat ini ya kan. Kok ngomongnya singa? Wah, aku terbangkan singa. Iya. Karena gini, aku waktu live pertama kali itu kan orang-orang tuh kayak dapet singa tuh kayak udah suatu award penghargaan yang luar biasa gitu. Ya. Oh berarti aku harus dapet ini nih gitu. Jadi singa pertama itu kan. Besok aku masuk lagi. Masuk lagi dikasih TU guys. TU belum pernah. Perasaan kemarin TU ngomongnya udah biasa. Belum TU. Iya akhirnya diterbangkan 2 hari guys. Itulah guys. Jadi memang jebakan Batman guys. Enggak Bang, itu natural loh Bang. Iya tahu. Gak ada masalah tapi ya seperti Terima kasih banyak. Enggak usah lah. Iya dong, rezekinya semoga banyak. Aminkan dulu. Amin. Iya. Ya, orang doanya aja belum panjang kok. Iya. Tapi keren lah guys. Pokoknya mudah-mudahan ya pertemanan ini mah nggak hanya sebatas TU, nggak sebatas singa. Amin ya Rabbal. Yang penting kita saling support. Amin. Walaupun kita berjauhan, komunikasi kan bisa. Siap. DL support Wawanara, Wawanara support DL gak? Berat guys, berat. Iya dong. Cis. Apaan cis? 6 bulan main TikTok, koin yang paling besar yang diterima TU sudah. Berapa TU sudah? Sampai selama 6 bulan. Kan main TikTok. Kan Sering. Udah sering sekarang? Sering. Kancok guys, aku ini pembuka TikTok loh guys. Ya kan? Aku bukain pintunya langsung TikTok yang lain, apa TU yang lain. Alhamdulillah. Betul, tapi ya sampai itu rezeki sampai Bang Bowo yang lain. ya tapi memang harus kayak gitu. Alhamdulillah. Cuman awal-awal kan karena gimana ya? Memang algoritma TikTok itu ya seperti itu. Kadang kalau kita udah dapat koin besar ya, live kita itu diterbangkan ke orang-orang yang suka memberi. Oh. Gitu. Kan ada level tuh A, B, C gitu ya. Kalau kita udah di A itu biasa diterbangkan ke orang-orang yang memang suka memberi. Nah, itu kan sisi bahagianya. Sisi nggak senengnya di TikTok itu apa yang sampean pernah alamin? Ya nggak usah ngomong juga, yang ngajak kencang tuh nggak usah diomong. Aduh, Bang Wowo. Enggak lah, jangan. Kalau itu aku yakin nggak ada lah. Karena kan orang tahu sampean tuh, tahu nggak sih penggemar sampean kalau sampean tuh udah punya suami? Tahu? Di TikTok. Sampean pun sering ngomong kan? Iya. Ya logikanya kan nggak mungkin ya guys. Orang udah diomong punya suami, masih juga, ya kan? Kan nggak mungkin lah. Selain itu apa? Orang julid kah? Atau ada Orang julid. Langsung ku blok. Kok gitu? Seketika, nah buat apa? Nggak perlu maksudnya suatu room, suatu live itu diisi dengan orang-orang toksik. Paling lu cuman segelintir Bang. Ya. Biasanya tuh yang bikin jengkel tuh buzzer. Dia tuh sebenarnya orang yang aku kenal, tapi pakai akun bodong. Ya. Soalnya terlalu mencolok banget, sendirian dia. Ada pengalaman yang nggak ngenakin. Sesama seniman, nggak perlu kusebut siapa orangnya. Penyanyi juga. Pernah masuk ke room live-ku ngatain aku lip sync. Ya. Ya seketika itu ku blok dia. Percuma dia kalau ketemu saya misalkan satu stage, satu panggung gitu. Sok-sok baiknya minta ampun. Oh berarti sampean tahu ya? Tahu orang-orang dia terang-terangan pakai akunnya dia kok. Oh iya. Mau itu kalau bercanda nggak mungkin lah, nggak bercanda kok dia. Dia memang pengen menghasut yang lain. Tapi pernah nggak sih ngelakuin lip sync di live itu? Nggak ya? Nggak berani. Pure ya? Ya. Padahal kan bisa aja juga. loh. Nggak enak.
akunya terbiasa perform, terbiasa ngeluarin power. Kayak gimana sih? Gak bisa gaya. Iya sih. Mestinya kayak gitu kan. Cuman kan ada juga sih. Ada. Orang lain gitu yang lip sync kayak gitu mah. Itu sih pengalaman yang benar-benar nggak ngenakin. Ini sesama seniman tapi kok ngejatuhin gitu. Adalah orangnya. Ada yang suka DM nggak? Banyak kali. DM-nya rata-rata pengen kenal pengen deket. Tahu di mana gitu. Pengen deket. Terus ini pengen ngehadirin aku di roomnya. Oh ya, berarti terus, kan bagus. Ininya apa prosedurnya kayak apa kayak gitu. Aku kalau disengaja kayak gitu nggak bisa. Maksudnya? Maksudnya kalau disengaja langsung diagendain. Aku pengennya tuh natural. Kayak kalau sama aku gitu ya, pas aku live sampean ada gitu ya. Jijik kali aku ya guys. Iya natural aja, nggak mau yang dibikin. Masalahnya boncos guys. Babak belum. Enggak lah bang, rezekinya banyak nanti bang. Selalu lah. Tapi kan yang jelas, aku udah lama juga nggak pernah naikin orang. Oh gitu. Tanya lah sama orang-orang. Dan sama bini? Biniku yang mana? Nggak pernah naikin orang gimana maksudnya? Maksudnya Komal. Otakmu kemana-mana. Just kidding, bercanda guys. Oh naikin di room live. Yang jelas dong bos. Ya kan kita ngomongin live terus otakmu bisa ke sana itulah ya memang omes. Dasar omes itu. Jarang karena aku memang kata orang itu kan kalau nge-live sendiri itu lebih algoritmanya lebih terbaca. Oh gitu. Ya. Coba sampean sering ngomal, buyar penonton sampean. Itu salah satunya di situ. Dan saya juga orangnya kan nggak mau tertahan. Artinya gini, kapan aku mau rungkat, kapan aku mau ngomong, jangan ada yang ganggu di live aku. Kalau kita komal sampean nyanyi, kan nggak mungkin aku ngomong. Akhirnya kan tertahan kan, mau baca tappingan, atau aku mau rungkat, kan pernah itu sama suami sampean. Bateraiku udah mau habis. sampai nge-lag guys. Itu udah habis, udah nggak bisa aku turunkan. Jadi biar lebih bebas aku sendirian. Jadi sampean di YouTube sudah, di TikTok sudah. Rencana ke depan apa lagi yang mau sampean raih lagi? Di usiaku sekarang ya bang ya. Tutup usia. Amit-amit comong bayi. Naudzubillah min dzalik. Ya mana tahu. Enggak, aku sampai nenek-nenek. Amin. Gini di usiaku yang sekarang 29 tahun. Sekarang 29. Serius? Oh ya. 29 tahun. Percaya aja guys. Kalau ngomong apa yang belum tercapai atau pengen mencapai apa, untuk saat ini aku sudah di titik nyaman. Kalau kayak kompetisi dan sebagainya udah bukan masaku lagi. Yang penting sekarang itu mempertahankan dan merawat. Ya. Supaya untuk terus ini berkembang dan bertumbuh. Kayak dulu kan ke panggung-panggung gitu. Masih melayani nggak sih? Masih. Kalau ada undangan tetap ya masih. Tapi kita pilih-pilih. Sekarang karena satu aku udah punya baby, udah punya 2 anak, terus kesibukanku juga di rumah juga ada kesibukan kan. Terus kalaupun ada job off air kesana kemari ya itu tadi aku masih pilih-pilih. Pilih-pilihnya apa yang dipilih? Jaraknya kah atau upahnya? Jarak dan upahnya kalau cocok kita berangkat. Minimal berapa rate-nya? Mengundang. Hah? Masa iya mau diomongin di sini? Iya, minimal kan punya rate terendah, tertinggi kan gitu. Kalau untuk mengenai rate nanti kalau yang mau minat beneran hubungi manajemen DL. Hubungi manajemen Aku tuh DL. sebetulnya pengen ngundang guys. Amin. Cuman masih mikirin gadgetnya itu yang gampang lah kalau sama Bang Bowo. Oh iya. Gitu. Tapi cuman live di studio aja. Siap berangkat. Iya itu. Terus pesan-pesan deh untuk kawan-kawan kita yang di luar sana yang mungkin pengen cari cuan dari jalur apa namanya digital sosial media. Digital sosial media baik itu di YouTube, baik itu di Facebook kan bisa juga sekarang ya kan.
baik di TikTok, itu sarannya gimana? Konsisten dan tahu apa yang mau disuguhkan. Gitu ya. Ya, bakat apa yang mau kalian tampilkan untuk pemirsa. Itu. Paling banyak operasionalnya di antara YouTube, Facebook, dan TikTok. Mana paling banyak? YouTube. YouTube ya? Mahal ya memang ya? Ya, biaya produksi, alat-alat. Jadi Gitu. mending di TikTok aja guys. Ya kan? Kalian di TikTok, terus gabung agensi guys. Itu udah paling Agensinya Wow Nara. Ya udah gitu ya Mbak. Ya, terima kasih. Oke guys. Matur suwun. Tunggu dulu, Oh, tunggu itu dulu. Oke guys, itu bincang-bincang kita kepada sama Mbak Donna Leon. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua. Amin. Yang sudah sukses, biar tambah sukses. Amin. Yang belum sukses, mudah-mudahan sukses. Amin. Bisa ya Allah. menjadi semangat untuk kita semua. Oke Mbak Donna, terima kasih banyak. Thank Matur you, suwun. sukses Terima selalu, kasih. panjang umur. Amin. Sudah hadir di studio DL Musik Tulungagung. Siap. Luar biasa. Oke Sukses guys, selalu. dadah semuanya. Bye. Keep rock. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.